Setiap awal tahun baru, kita selalu dipertanyakan oleh dua orang yang memiliki dua sisi yang berlainan antara pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Dan ini merupakan sebuah kontradiktif yang sangat jelas ketika kita menyentuh tahun baru, khususnya di 2026 ini. Dan ada kubu pertama yang mengatakan kalau kita ini perlu resolusi tahun baru. Kita itu perlu untuk memantau diri kita dari garis linear dari awal hingga akhir. Dan ada kubu kedua yang mengatakan kalau sebenarnya kita itu tidak memerlukan resolusi tahun baru karena kita bisa menjadi orang yang baru setiap hari. Nah, jujur, menurut aku sendiri itu dua-duanya terkesan benar gitu, tapi juga bikin bingung. Pertanyaannya itu, apakah kita itu harus memiliki resolusi tahun baru? Atau sebenarnya resolusi tahun baru itu hanya membuat kita merasa memiliki sebuah tekanan sosial yang sebenarnya hanya diselaputi atau dibungkus dengan kata-kata motivasi. Oke, kita seringkali melihat orang yang memiliki sebuah harapan terhadap diri mereka masing-masing, yang dimana mereka berharap untuk menjadikan diri mereka lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh umum yang dimiliki orang lain dalam menjadikan diri mereka baik lebih dari sebelumnya, itu mereka ingin, ya salah satunya ingin diet, ingin meningkatkan kebugaran, kesehatan, atau mereka ingin menguruskan badan. Pokoknya itu adalah hal yang paling umum yang sering aku dengar ketika orang itu ditanyain, apa sih resolusi tahun baru yang kamu mau, dan apa sih sebenarnya yang kamu inginkan di tahun baru ini. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan yang bakalan kita mulai itu, mengapa sebenarnya orang itu selalu bikin resolusi di tahun baru? Jawabannya itu sangat sederhana. Karena gini, ini merupakan pemikiran dari pribadi gitu ya. Sebenarnya manusia itu menyukai garis awal gitu. Misalnya katakanlah aku bertekad untuk menjadi bugar, ingin meningkatkan maskulinitas sebagai seorang pria, atau ya katakanlah lebih memperbaiki diri yang sebelumnya tidak terlalu gimana-gimana gitu kan. Nah, misalnya kita tentuin nih tahun 1 Januari, kita pencet seperti layaknya tombol, kita tekan, kita mulai ulang, bukan karena hidup itu berubah, tapi karena kita itu butuh momen simbolik di mana kita itu ngerasa berhenti sejenak dulu dan refleksi. Nah, resolusi itu bukan janji ke dunia, tapi kita itu berupaya dalam diri kita untuk memberi sebuah arah. Misalnya banyak sekali orang yang salah gitu ya, pakai resolusi. Nah, mereka itu sering menganggap bahwa resolusi yang baik itu mereka harus disiplin total. Tahun ini mereka harus sukses, dan tahun ini mereka harus menjadi orang baru. Kalau misalnya dipikir secara logistik ya, memang itu terkesan bagus ya. Artinya orang itu pede gitu kan. Mereka artinya percaya diri dengan apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi mereka, menurut aku, terlalu memiliki sebuah ekspektasi yang terlalu besar. Sehingga kalau mereka sendiri itu berjalan dari tanggal 1 hingga tanggal-tanggal berikutnya, mungkin saja mereka bakalan merasakan adanya rasa malas atau rasa bosan dalam perjuangan mereka sendiri. Sehingga mereka itu terkadang ya memang berhenti atau bahkan tidak memulai lagi. Sehingga mereka itu merasa diri mereka itu tidak berguna, atau mereka itu tidak merasa diri mereka itu tidak memiliki semangat atau tujuan yang kurang jelas. Nah, ini sebenarnya salah pola pikir sebenarnya. Karena sejatinya memang kita tidak bisa mengandalkan motivasi dan nasihat-nasihat semata, tapi kita benar-benar harus membangun sebuah, ya katakanlah kita
harus memulai dengan sesuatu yang lebih mudah. Katakanlah mau jogging, katakanlah mau olahraga. Kalau kita itu mau ya badan kita besar seperti binaragawan gitu kan, ya memang kita harus mulai dengan sesuatu yang seadanya dulu. Gak mungkin kita latihan setahun konsisten. Iya kalau konsisten, kalau tidak ya kita bakalan menderita sendiri gitu kan. Karena aku sendiri pun udah sampai sekarang telah menempuh perjalanan di dunia fitness, aku juga masih ngerasain yang namanya rasa malas. Karena rasa malas memang sifat alami yang terdapat pada manusia gitu kan, kita tidak bisa menolaknya. Tapi ya mereka yang bikin resolusi tahun baru ini, mereka menganggap bahwa mereka itu harus disiplin tanpa batas, dan mereka itu berekspektasinya seperti itu. Karena ini lucu ya, memang emosi orang itu ternyata berubah-ubah gitu ya. Mungkin hari ini kita moodnya kayak gini, mungkin hari kemudian mood kita kayak gini. Jadi semuanya itu tidak menentu gitu, tidak menentukan apa yang bisa kita arahkan dari awal sampai akhir. Nah, manusia itu selalu berpikiran bahwa kita itu bisa mengatur dari awal sampai akhir tanpa adanya terkendala sama sekali. Nah, sebenarnya itu adalah pemikiran yang menurut aku sedikit keliru sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang sangat lemah gitu. Dan mengapa kita harus menggariskan diri kita dari 1 tahun kita harus konsisten nge-gym? Ya kita kalaupun kita konsisten ya bagus, kalau tidak pun ya kita ngerasa stres dengan diri kita karena kita telah menggariskan sebuah line garis yang kita harap itu bisa menjadikan diri kita itu selalu konsisten dan disiplin. Karena sejatinya disiplin itu bukan harus berperforma atau 100% setiap hari gitu. Tidak harus kita itu kerja keras setiap hari dah. Terkadang kita sakit, kita capek, tapi kita masih mau olahraga. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah kedisiplinan. Bukan berarti kita harus kerja keras dari awal sampai akhir tanpa kita ada rasa lelah sama sekali. Itu bukan manusia namanya. Itu alien, teman-teman. Nah, jadi ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana cara kita itu bisa memaknai resolusi tersebut. Jadi bukan resolusinya yang salah, tapi cara kita yang memaknainya salah. Kita yang terlalu berekspektasi, terlalu lurus, padahal dunia tidak sesempit itu dan tidak bakalan selinier itu. Itu yang menurut gue pemikiran seperti itu harus kita luruskan agar mereka tidak keliru gitu. Nah, mengapa ada yang mengatakan bahwa resolusi tahun baru itu sebenarnya tidak penting? Karena sejatinya kita itu bisa untuk mulai lagi gitu. Karena sejatinya kita itu tidak dituntut untuk selalu berubah cepat, selalu berubah sempurna, atau konsisten tanpa jatuh. Tapi ya memang hidup itu sejatinya memang naik turun gitu. Kita tidak selalu bisa berprogres secara linear tanpa terjadinya hambatan sama sekali. Itu bukan hidup namanya. Tapi memang terkadang orang yang menolak resolusi itu bukan berarti mereka itu malas, tapi mungkin mereka itu telah ngerasa lelah dengan situasi yang tidak cukup baik setiap mereka itu mencoba untuk memulai resolusi tahun baru, sehingga mereka itu menganggap bahwa resolusi sebenarnya tidak penting. Nah, kalau misalnya ditanya ke gua gitu kan, sebenarnya aku ini pilih mana gitu? Apakah aku nih kubu yang orang yang perlu resolusi atau yang tidak perlu resolusi? Nah, kalau aku sih sendiri sebenarnya memilih untuk tidak memiliki resolusi tahun baru. Mengapa demikian? Nah, jadi begini. Dulu pada saat aku itu masuk SMA, masuk ke jenjang SMA. Pada saat itu kondisinya dan posisinya itu bukan berada di tahun baru, tapi berada di pertengahan bulan, kayak bulan Februari, kayak bulan Maret gitu ya,
aku juga lupa kapan tanggalnya. Nah di situ aku mulai aku baru mulai untuk mendedikasikan diri aku bahwa aku ini harus berubah gitu ya. Karena aku nih udah masuk SMA dan masa sih kalau aku nih gini terus gitu ya. Nah, sejak saat itu ya memang aku ngerasa aku harus berubah. Tidak peduli mau awal tahun baru, mau akhir tahun, mau pertengahan tahun, ya memang aku harus berubah gitu. Pokoknya tahun ini ya harus berubah. Ya motivasinya bukan karena aku tahun baru dan aku harus melaksanakan sesuatu yang sempurna, tapi ya aku memulai sesuatu karena memang karena apa ya, ngerasa sebelumnya ini aku tuh nggak pernah mencapai apapun gitu. Sehingga dulu berat badan aku itu pernah hampir menyentuh 110 kilo, dan pada saat itu aku benar-benar kaget, benar-benar nggak nyangka kalau berat aku itu udah sampai seberat itu. Dan sebelumnya itu terakhir nimbang di tahun berapa itu masih 80 atau 70 lah intinya. Tapi ketika pada saat itu masa corona, masa covid, nah dimana kalau kita berbicara lagi tentang masa covid ya memang kita malas, tidak mau bergerak, kita tidak bisa olahraga dan segala macamnya. Dan ketika sudah sampai titik akhir, ketika aku melihat timbangan itu, ya aku baru mulai. Sehingga jadilah aku sampai titik di mana aku tidak lagi hanya melaksanakan namanya program diet, tapi program fitness dan program gym kayak workout gitu. Nah itu mulai aku lakuin supaya bisa lebih seru, lebih enjoy gitu. Jadi nggak cuma ngandalin diet. Nah ini mungkin aku bakalan bahas di video terpisah. Jadi pada intinya bukan soal tahunnya, bukan soal tanggalnya kapan kita mau mulai. Nggak mungkin kita harus rencanain, oh aku mau berubah di tanggal 1. Kenapa nggak hari itu juga kamu berubah? Kenapa tidak hari itu juga kamu ngelakuin apa yang harusnya kamu lakuin? Padahal sebenarnya ya kalau ngelakuin tinggal lakuin gitu. Kalau misalnya mau jadi orang sehat ya lakuin push up. Bodoh amat kalau mau push up-nya bagus atau tidak, turun atau tidak, mau berapapun ya nggak peduli. Dulu aku juga seperti itu soalnya. Aku nggak pernah ngitung kalori, nggak pernah. Pokoknya makan aku batasin dan aku ganti makanan aku sendiri, yang dimana sebelumnya makan gorengan kayak nasi goreng dan segala macamnya. Tapi pada saat itu ya memang aku ganti makanan dan pola makan aku gitu ya. Karena memang gitulah cara kerja diet ya. Tidak ada cara diet yang paling benar. Tapi ya asalkan kita mau dan niat, konsisten ya memang kita harus mengakui gitu ya. Jadi itu sih, jangan terlalu ngandalin resolusi tahun baru ya menurut aku. Nah jadi sekarang ini udah sampai bagian akhir video ya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita pilih? Apakah kita harus pilih yang pertama atau kita harus pilih yang kedua? Nah sebenarnya jawabannya tergantung apa. Jadi kita harus membuat sebuah prinsip dalam kehidupan yang bisa membuat kita itu selalu bisa bertumbuh tanpa membenci diri kita sendiri. Itu sih prinsip yang aku tanam selama aku menjalani kehidupan sebagai orang yang fitness person. Aku telah mengubah sebuah identitas yang sebelumnya aku adalah seorang pecundang, seorang pemalas yang hanya main game, nonton YouTube, scrolling. Ya sekarang walaupun terkadang masih terpleset, masih hilaf, tapi ya memang sudah banyak yang berubah. Dan itu berubahnya bukan karena awal tahun baru, tapi emang aku rencanain pada saat itu juga. Ketika aku melihat sebuah pemicu, ada yang micu aku untuk bisa sampai ke titik ini gitu ya. Bukan karena tahun baru, tapi emang ada sesuatu yang memacu adrenalinku sehingga aku bisa ngelakuin itu. Jadi sebenarnya resolusi itu tidak salah ya. Tapi tolonglah
jadikan resolusi itu bukan sebagai hukuman, tapi kayak arah kita itu mau kemana. Kalau misalnya kita tidak berhasil ngelakuin yang sempurna, ya is okay gitu. Kalau kita tidak bisa ngelakuin sesuai dengan ekspektasi kita, ya is okay. Kalau misalnya nih resolusi kita banyak, mau diet, mau kaya, mau bikin YouTube, mau jadi orang yang bisa profesional, mau jadi desain grafis, mau jadi ini. Kalau kita misalnya hanya bisa mencapai 3 dari banding 10-nya tersebut, ya is okay sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak harus bisa semuanya tercapai, nggak semua harus bisa terwujud. Karena dunia tidak menuntut kesempurnaan. Kita ya sebagai manusia ya berusaha lah intinya gitu kan. Jadi itu sih yang bisa aku sampaikan. Nah, jadi pada intinya janganlah kalian gampang terpengaruh dengan orang lain yang mengatakan, oh ini yang benar, oh ini yang salah, ngapain yang pilih ini, ngapain pilih itu, yang ini aja milih, gak usah milih yang itu. Nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi jangan terlalu banyak terpengaruh dengan omongan orang lain. Kita juga harus bisa menganalisis apa yang cocok dan apa yang tidak cocok bagi diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau kalian habis nonton video kayak gini, mungkin omongan aku ngerasa kalian ngerasa omongan aku salah, ya is okay. Kalian nggak harus bisa membenarkan omongan yang telah aku katakan kepada kalian, karena itu semua adalah opini masing-masing ya. Ini opini aku gitu. Opini aku bahwa sebenarnya tahun baru atau resolusi tahun baru itu bukannya nggak worth it, tapi bukannya salah, tapi nggak worth it gitu. Sebenarnya kita bisa berubah setiap hari tanpa harus nunggu tahun baru. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau kalian berminat, kalian bisa subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya agar gue bisa bertumbuh lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku bisa memberikan kalian edukasi dan video yang lebih berkualitas untuk kedepannya. Oke, bye-bye.